Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya melihat channel saudara kita Ustadz Agustan, di mana dia menanggapi kembali video saya, di mana isi video saya itu merupakan tanggapan juga terhadap dialog antara Ustadz Agustan dengan anaknya yang masih Kristen, di mana dia mencoba mempertanyakan bagaimana kalau misalnya kamu menjadi mualaf. Dia nanya begitu kepada anaknya. Nah teman-teman, judul video saya yang saya buat hari itu, di thumbnailnya aja di situ dikatakan maksa anaknya masuk Islam, tanda tanya. Baru selanjutnya merinding, Ustadz Agustan paksa anak gadisnya tinggalkan Tuhan Yesus. Kalimat selanjutnya malah anaknya jawab begini, titik. Dan kemudian diangkat isi videonya itu teman-teman, dan juga judulnya, seolah-olah saya memfitnah Ustadz Agustan, mengatakan bahwa dia sedang memaksa anaknya untuk masuk Islam atau mualaf. Padahal di dalam isi videonya tidak pernah saya ucapkan bahwa Ustadz Agustan itu memaksa anaknya untuk menjadi mualaf. Melainkan yang saya sampaikan di dalam video saya itu bahwa Ustadz Agustan ada upaya, ada pertanyaan, dan kemudian ada sesuatu yang dia sampaikan kepada anaknya, bahwa jutaan orang Indonesia mendoakanmu untuk masuk Islam. Dan itu yang saya tanggapi teman-teman. Bisa nanti lihat isi video saya itu tidak pernah saya ucapkan bahwa Ustadz Agustan itu memaksa anaknya itu jadi mualaf, sedangkan di judul aja itu masih tanda tanya. Makanya karena tanda tanya itu dicek isinya apa. Nah makanya biasakan jadi orang Indonesia itu membaca dengan benar, perhatikan tanda-tanda bacanya. Dan ini ditanggapi juga oleh Julius ya, saya kurang tahu nama channelnya apa. Dia yang memberitahukan kepada Ustadz Agustan terkait hal ini. Nah, dan kemudian di dalam isi video saya itu teman-teman, saya menyampaikan di situ bahwa anaknya pada saat itu ada kegelisahan, di matanya itu ada rasa gelisah. Nah, karena sebenarnya kalau dia menolak pertanyaan ayahnya itu dengan mentah-mentah, maka bisa saja tersinggung ayahnya itu atau bapaknya itu. Saya sampaikan bahwa anaknya gelisah, mengalami kegelisahan pada saat dialog tersebut. Tetapi ketika mereka menanggapi video itu, anaknya yang perempuan itu mengakui bahwa dia memang gelisah. Hanya saja dibelokkan pengertian atau sasaran kegelisahan itu. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak video mereka yang berikut ini, tanggapan mereka terhadap video saya ya. Oke, kembali kita ke masalah paksa itu. Kamu sejauh ini kamu merasa nggak sedikit itu papa paksa untuk berislam? Jujur, kamu kalau nggak dosa? Enggak kan? Nah, saya nggak pernah, saudara. Kalau berdoa ya siapa sih yang nggak pengen kan? Seakidah, duduk semeja, ya kan? Kalau berbeda kan tidak bisa semeja. Dia makan babi, aku enggak. Karena nggak bisa semeja. Hal seperti itu. Saya kira itu manusiawi, hal yang wajar. Ya. Kamu penasaran? Cuma ada kalimat paksanya sih yang terlalu lebay ya. Nggak ada kalimat orang yang mendoakan kamu. Di sini. Ini saya lihat muka anaknya itu ada mata
kegelisahan di rumah tangga itu ada. Ini sosok bicara pelayanan. Nah, anak kemarin sore papa udah kenyang pelayanan kok, sana sini, ya kan, merintis ya. Terus kami ditempatkan ke beberapa tempat, kami pengembalaan, udah kenyang ya. Kalau bicara pelayanan ya papa ketawain aja lah. Tidak, aku juga ketawa. Tiada Kan seujung. dia bilang di matanya ada kegelisahan kan. Emang itu sebenarnya gelisah, soalnya di situ aku tuh ada janji mau pergi sama teman kan. Gitu. Gak, di situ aku udah posisi janji pergi sama teman. Tapi papa ajak bikin konten kan, aku mau nolak tapi nggak enak kan. Yaudah deh ikut aja gitu. Makanya sambil mikir, aduh ini berapa lama ya. Aduh udah mau jam 12 juga kan. Oh Udah iya mau iya. pergi. Iya. Ini om jawabannya Itu ya. gelisahnya itu karena itu mau pergi. Ini kacau ini. Kacau. Kirimin dong, aku jadi kepo. Udah bisa aja, nanti kamu lihat bisa tidur. Jam 10 besok lah ya. Tambah dikit lagi. Ya udahlah. Dia waktu mencari pendeta, dia pengen dipuji, dia pengen dikagumi orang. Ya ini mah anak emping melinju lah. Kerupuk anak kemarin sore, papa sih ketawa aja, nggak terlalu bagaimana sih. Ya itu. Jadi ya ini zaman media, orang mau membuat judul seperti ini, ada yang lebih sadis lagi ya, ada. Tapi cuma Mungkin karena videonya naik, dia juga pengen video anak-anak. Gak lucu aja ngomongnya, matanya udah kegelisahan. Ya bener sih, emang bener gelisah. Cuman gelisahnya tuh karena mau pergi. papi nggak pernah hubungin. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Tanggapan mereka terhadap video saya, mereka reaction video saya ya. Yang pertama masalah kegelisahan itu teman-teman. Memang saya lihat ya, saya lihat di mata anaknya itu pada saat dialog itu seperti ada rasa gelisah karena mau menolak, seolah-olah atau seakan-akan dia mau nolak pada saat itu, tapi dia takut ayahnya tersinggung. Nah, sesuai dengan pengakuan anaknya, dia mengaku bahwa memang saat itu gelisah dan dia kalau mau tolak ayahnya pada saat itu karena dia mau bertemu dengan teman-temannya, katanya takut dia menolak. Nah, dia nunggu berapa jam lah sampai selesai ini. Nah, teman-teman, oke. Sebenarnya kegelisahan yang saya maksud pada saat itu bahwa memang anak ini ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan interogasi dari ayahnya ini, dia nanyakan kepada anaknya, bagaimana kalau kamu menjadi mualaf, orang-orang Indonesia mendoakanmu, bahkan jutaan orang Indonesia mendoakanmu. Bagaimana kira-kira menurut kamu kalau kamu mualaf? Jadi anaknya pada saat itu kan dia menjawab, bingung kan, belum ada keputusan, dia belum bisa memberikan jawaban yang pasti kepada ayahnya. Jadi dalam hal ini dia mengaku bahwa memang ada rasa kegelisahan. Saya kurang tahu entah dibelokkan sasaran kegelisahan yang saya maksud itu. Nah, dia membelokkan sasaran kegelisahannya itu, ya dia berkata, ya memang pada saat itu saya gelisah karena mau bertemu dengan teman-teman, jadi kemudian lama nunggu ayahnya bicara juga, jadi dia takut menolak, jadi agak gelisah. Oke, tidak apa-apa. Kemudian Agustan dia berkata di video itu tadi bahwa dia sudah kenyang dengan pelayanan ya. Dia berkata, oh ini anak yang baru lahir kemarin sore. Nah, kalau papa sudah melayani di mana-mana, sudah kenyang dengan pelayanan, ditempatkan di berbagai tempat. Jadi seolah-olah cerita itu teman-teman, ketika dia menceritakan tentang pengalaman pelayanannya ditempatkan di mana-mana dan kemudian kenyang dengan pelayanan, sekarang pertanyaannya buahnya di mana? Buah pelayananmu itu di mana? Nah, jadi kalau kamu masih belum menghasilkan buah dari pelayanan itu dengan baik, maka kau nggak usah ngomong kenyang pelayanan. Itu pesan saya kepada Pak Ustadz Agustan. Jangan ngomong kenyang pelayanan, ditempatkan di mana-mana dan lain sebagainya. Orang melihat buahnya sekarang. Nah,
Jadi kemarin saya juga menanggapi videonya ya, sebelum saya tanggapi dialog mereka, di mana dia berkata, dia dialog itu di channel Ngaji Cerdas. Dia berkata di situ bahwa memang waktu dia menjadi pendeta itu, katanya dia memang mau dipuji, mau dikagumi, dan itu yang saya tanggapi. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak pernah memfitnah Agustan. Saya menanggapi sesuai dengan apa yang dia katakan. Ketika dia berkata, waktu dia jadi pendeta itu, dia mau dipuji, dia mau dikagumi orang, kemudian dia lebih mengasihi jemaatnya daripada keluarganya. Nah, harusnya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kalau memang ya benar-benar dia seorang pendeta, tetapi saya dengar sebenarnya dia ini nggak pernah jadi pendeta. Kalau memang dia benar-benar jadi pendeta pada saat itu, harusnya itu punya hikmah. Harus netral, baik itu dalam hal mengasihi keluarga maupun dalam hal mengasihi pelayanan. Dan juga mengasihi Tuhan. Jadi harus netral kasih kita terhadap semuanya. Yang jelas jangan sampai kasih kita itu terhadap keluarga itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Bukan berarti juga bahwa karena pelayanan kita membuat keluarga terlantar. Tidak demikian. Nah, jadi itu motivasi-motivasi seperti itu teman-teman yang saya tanggapi. Jadi saya mereaction itu, ini memberikan pesan kepada kita sebagai orang percaya, supaya siapa saja yang mau jadi hamba Tuhan, ya harus punya motivasi yang benar. Jangan mau mengejar pujian, jangan mau supaya dikagumi orang. Makanya sekarang Ustadz Agustan itu memang yang dia kejar itu pujian, dikagumi orang. Terbukti sekarang dia dipuji-puji orang, seolah-olah seakan-akan di sana dia sudah jadi pahlawan. Nah, jadi puji orang. Oh, luar biasa Agustan ini membela agamanya. Luar biasa Agustan ini membela Allahnya. Mau dipuji, mau dikagumi. Jadi seorang pendeta ya memang nggak perlu ngejar yang hal-hal demikian. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Karena yang layak dipuji itu bukan manusia. Yang layak dipuji itu adalah Tuhan. Pujian itu bagiannya Tuhan. Sesuai dengan Alkitab, bagian manusia itu adalah damai sejahtera bagi seluruh bumi. Nah, jadi kalau mau mengejar pujian orang, maka itu salah. Jadi saya heran kalau dia ngomong kenyang pelayanan, udah ditempatkan di mana-mana, udah melakukan ini itu, sekarang buahnya di mana? Kalau belum ada buahnya, nggak usah ngomong. Jadi itu yang mau saya tanggapi teman-teman. Benar apa yang saya sampaikan bahwa anaknya pada saat itu memang ada rasa kegelisahan. Dan anaknya sendiri mengakui hal itu. Sekalipun sasaran kegelisahan yang saya maksud itu dibelokkan oleh anaknya. Bahwa dia gelisah itu karena bertemu dengan teman-teman. Ya silakan saja. Yang jelas kamu pada saat itu ada rasa kegelisahan waktu berdialog dengan bapakmu. Nah, jadi itu dia teman-teman. Saya tidak pernah memfitnah Agustan karena saya tanggapi itu sesuai dengan apa yang mereka omongin. Kalau masalah judulnya, yaitu masih tanda tanya. Makanya belajar untuk memperhatikan tanda baca. Jangan langsung memvonis orang yang menanggapi videomu. Nah, pada isi video itu sama sekali tidak memfitnah Agustan. Nah, itu hanya judulnya yang ada tanda tanyanya. Nah, jadi Julius juga itu keliru memahami judul itu ya. Dia sampaikan kepada Ustadz Agustan. Dan dia membuat judul, Ustadz Agustan kembali difitnah oleh Oten-Oten. Nah, itu si Julius itu. Saya kurang tahu Julius itu orangnya seperti apa. Saya dengar-dengar kabarnya Julius itu tinggal di Medan. Dia orang Medan. Tapi itu nggak masalah teman-teman ya.
Yang jelas apa yang saya sampaikan adalah benar sesuai dengan apa yang diakui oleh anaknya itu sendiri, dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua orang-orang percaya. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kalau mau menjadi hamba Tuhan itu, jadilah hamba Tuhan yang benar. Jangan menjadi hamba Tuhan yang endingnya nanti berkhianat seperti Yudas. Itu saja pesan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.